Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinar Naila Jannah dengan NPM 140410220076 dari Biologi 2022. Saat ini memang telah banyak masyarakat Indonesia yang sudah mulai beralih menggunakan kantong belanja. Pemerintah juga sudah membuat program agar masyarakat stop menggunakan kantong plastik. Kebijakan wajib pakai kantong belanja ramah lingkungan atau KBRL ini memang sudah berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020. Namun, di sisi lain, banyak pedagang di pasar maupun di supermarket merasa dirugikan dengan hal ini. Mereka mengatakan bahwa belum siap beralih dari penggunaan kantong plastik. Selain itu, para pedagang juga mempertanyakan wadah apa yang dapat menggantikan kantong plastik, karena makanan seperti seafood, daging, serta buah dan sayur adalah contoh barang yang tidak bisa dibungkus dengan kantong belanja berbahan dasar kain maupun paper bag. Oleh karena itu, disinilah kantong dengan kulit singkong dapat mengambil alih peran kantong plastik. Kantong kulit singkong dapat mendukung program SDG untuk Indonesia Emas di tahun mendatang. Beberapa pengusaha di Indonesia telah berhasil memproduksi sebuah plastik ramah lingkungan atau biodegradable plastik yang terbuat dari kulit singkong. Plastik tersebut lebih dikenal dengan istilah cassava bags. Penemuan ini dapat menjadi solusi yang ampuh dalam permasalahan sampah plastik di Indonesia. Salah satu usaha yang telah berhasil membuat kantong ramah lingkungan adalah Eveny. Sebagai bahan dasar dari bioplastik, Kevin Kumala, penemu dari Eveny, memilih kulit singkong karena Indonesia menghasilkan 25,2 juta ton singkong setiap tahunnya. Kelebihan lainnya adalah karena kantong singkong mudah terurai. Cassava bags dapat terurai dengan mudah bila disimpan di dalam tanah. Kantong singkong ini hanya memerlukan waktu sekitar 180 hari untuk dapat terurai secara menyeluruh dan menyatu dengan tanah. Selain itu, kantong singkong juga dapat dilarutkan dengan air bersuhu di atas 80 derajat Celcius hanya dalam beberapa menit. Yang kedua, karena tidak mengandung zat berbahaya. Cassava bags terbuat dari bahan-bahan organik seperti pati singkong, vegetable oil, dan biodegradable polymer. Yang ketiga, karena dapat diperbarui. Di negara tropis seperti Indonesia, singkong sangatlah mudah ditemukan dan dibudidayakan. Cukup memotong batang singkong dan menancapkannya ke tanah, maka singkong pun akan tumbuh. Selain itu, singkong juga memiliki daya tahan terhadap penyakit sehingga lebih kuat dibanding tanaman pertanian lain. Yang keempat, untuk meningkatkan nilai tambah petani singkong. Penggunaan singkong sebagai bahan dasar cassava bags juga akan membantu ekonomi petani singkong sekaligus meningkatkan semangat budidaya singkong yang sempat merosot. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, produksi singkong di Indonesia terus menurun dari 2013 sampai 2015. Lalu, apa peran kantong singkong dalam bidang pangan untuk mendukung Sustainable Development Goals? Kantong singkong dapat digunakan oleh pedagang untuk membungkus makanan laut, daging, serta buah dan sayur yang memiliki intensitas air lebih banyak dibanding makanan lain. Masyarakat juga dapat menggunakannya sebagai wadah sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Namun, semua itu tentunya ada konsekuensinya. Kantong singkong harganya hampir 2 kali lipat dari harga kantong plastik biasa, yang dimana sejauh ini telah menghalangi konsumen di pasar-pasar besar. Tetapi, jika demand atau permintaan pada pasar Indonesia meningkat, maka akan meningkat pula juga produksinya. Jika meningkat produksinya, maka harga kantong plastik singkong akan jauh lebih murah daripada sebelumnya. Begitu banyak manfaat yang dihasilkan menunjukkan betapa pentingnya normalisasi penggunaan cassava bags ini, mengingat pencemaran lingkungan oleh plastik yang kian parah. Oleh sebab itu, sangat disarankan bahwa normalisasi cassava bags sebagai pengganti kantong plastik dapat segera diterapkan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, karena disitulah biasanya penggunaan kantong plastik banyak ditemukan. Gerakan normalisasi ini hanya dapat dilaksanakan bila setiap individu masyarakat turut berpartisipasi menyukseskannya. Maka kesadaran dan kepedulian terhadap masalah lingkungan menjadi kunci dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dengan bantuan kamu, bersama kita dapat menciptakan gerakan untuk mengurangi pembuangan plastik. Mari hentikan polusi plastik untuk menciptakan dunia yang sehat, menyenangkan, serta berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Saya Dinara,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat sampahnya ada, tapi warganya malas mau nyamperin bak sampahnya, Pak. Kalau begini, bilangnya kalau saya nggak buang sampah ke kali, kalian nggak ada kerjaan. Gitu. Kalau begini melulu, sampah ini nggak bakalan selesai, Pak. Memang karakter masyarakat kita memang banyak yang seperti itu ya, banyak yang belum sadar terhadap lingkungan, yang hanya berpikir ke arah yang penting ini tidak terlihat ada di depan matanya mereka, seperti itu. Tanpa adanya perubahan pola pikir ini, kita tidak akan bisa menerapkan manajemen pengelolaan sampah yang lebih baik juga.